Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi buat rekan semuanya. Jumpa lagi bersama channel YouTube TV Semeru, memang buat Anda. Perkembangan kondisi Stadion Kanjuruhan hari ini, rekan ya, pagi hari ini seperti apa yang ada di dalam tayangan kami. Tentunya tidak lupa doa terbaik dari kami. Semoga Anda senantiasa para subscriber selalu diberikan kesehatan, keselamatan, panjang umur, dan murah rezekinya, dan tetap bahagia bersama keluarga. Ya, inilah tampak Stadion Kanjuruhan yang sudah mewah megah seperti ini rekan ya. Rupanya Stadion Kanjuruhan ini hanya menunggu peresmian. Seandainya sudah bisa memenuhi syarat dari semuanya ini, mudah-mudahan Stadion Kanjuruhan ini bisa diresmikan rekan ya. Tentunya kita banyak harap dan banyak doa rekan agar tepat seperti Stadion Kanjuruhan ini bisa diresmikan, sehingga kita akan melihat home base daripada Arema FC ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Tapi tentunya keluarga besar Arema berharap secepat mungkin setelah selesai dari keseluruhan ini bisa diresmikan. Dan Arema FC sendiri bisa kembali kandang di Stadion Kanjuruhan ini. Tentunya itulah yang diharap dan ditunggu oleh para supporter dari Arema FC. Karena yang mana kemarin tepatnya hari Jumat tanggal 24 Januari 2025, Arema FC harus kandas di Stadion Supriyadi, Kota Blitar rekan ya. Apa yang sesuai disampaikan di sini dari Jawa Pos Radar Malang. Ya, seperti yang disampaikan Jawa Pos Radar Malang, 4 tahun Arema FC belum pernah menang dari Persib Bandung ya. Nah, itulah rekan ya. Mudah-mudahan secepatnya Arema FC bisa kembali ke kandang Stadion Kanjuruhan ini. Kami lanjutkan Ruban. Statistik negatif Arema FC melawan Persib Bandung berlanjut. Kekalahan kemarin tepatnya hari Jumat tanggal 24 Januari 2025 membuat Singo Edan belum pernah menang melawan Maung Bandung selama 4 tahun ini. Terakhir kali Dendi Santoso dan kawan-kawan meraih 3 angka atas Persib terjadi pada putaran pertama musim 2021-2022 yang lalu. Seperti ini tampak rekan ya, statistik Arema FC melawan Persib dalam 4 tahun terakhir kalah 4 kali, imbang 3 kali. Selama waktu itu kebobolan 14 gol dan menciptakan 9 gol ya. Itu yang ada rekan ya. Kemarin menjadi kekalahan terbesar buat Singo Edan atas Maung Bandung sejak BRI Liga 1 musim 2021-2022. Hasil itu membuat posisi Arema FC tertahan di papan tengah. Sampai kemarin sore mereka berada di peringkat 10. Anak asuh J. Gomez mengumpulkan 28 poin rekan. Berjarak 9 poin dengan tim berada di posisi 3 besar. Gelandang Arema FC, Ahmad Fikri, kecewa dengan hasil melawan Persib kemarin. Itu karena tidak hanya membuat statistik negatif melawan Persib berlanjut. Lebih lanjut membuat tim kehilangan poin dalam 3 laga beruntun. Kalau kita baca dari FIFA Malang dengan judul atau tema dikalahkan Persib, pemain Arema FC minta maaf, tanggal 25 Januari 2025 kan ya, dari FIFA Malang. Arema FC kembali menelan kekalahan ketiga secara beruntun di Liga 1 musim 2024-2025.
Kekalahan terbaru datang dari Persib Bandung dengan skor 1-3 di Stadion Supriyadi, Kota Blitar pada hari Jumat tanggal 24 Januari 2025 yang lalu. Sebelumnya Arema FC kalah 2-0 dari tuan rumah Dewa United. Lalu Singoedan kembali kalah dari tuan rumah Borneo FC dengan skor 3-1. Pemain Arema FC, Arkan Fikri, mewakili para pemain meminta maaf kepada Aremania dan pendukung pasca kekalahan 3 laga beruntun. Dia menegaskan Arema FC harus melakukan evaluasi besar-besaran agar bisa kembali bangkit di jalur kemenangan. Sesuai apa yang kita harap tentunya rekan ya. Saya mewakili pemain meminta maaf atas pertandingan ini. Setelah ini kita akan evaluasi di mana kurangnya, kita akan mengevaluasi kekurangan untuk pribadi atau untuk tim. Dan saya yakin kita lebih kuat daripada hari ini, kata Bang Arkan. Bang Arkan sendiri menyebut secara permainan Arema FC sebenarnya sudah bermain bagus. Para pemain telah berupaya memberikan yang terbaik. Namun kurangnya konsentrasi membuat Arema FC akhirnya kecolongan lewat gol-gol Persib Bandung. Menurut saya kurang kompak aja sih. Kita kecolongan aja sih. Kita udah main bagus. Babak pertama kita udah main bagus. Udah ngasih yang terbaik lah. Cuma kita kecolongan terus. Kita kayak jadi hilang arah gitu. Itu sih menurut saya kecolongan aja, ujar Bang Arkan. Sementara pelatih Arema FC J. Gomez menegaskan bahwa dirinya bertanggung jawab atas performa buruk Arema FC di 3 laga terakhir ini, di mana Arema FC belum sekalipun merasakan kemenangan sejak dilatih oleh J. Gomez. Ya, inilah rekan dari media yang ada dari FIFA Malang, rekan ya, sudah menyampaikan bahwa pemain Arema FC sudah minta maaf. Tapi seandainya Stadion Kanjuruhan ini bisa menjadi home base untuk Arema FC, mungkin ceritanya akan berbeda. Mungkin rekan ya, bisa jadi demikian. Tapi ya ini sudah terjadi, tepatnya hari Jumat kemarin tanggal 24, Arema FC harus menelan kekalahan lagi dari Persib Bandung. Ini gambaran-gambaran seputar Stadion Kanjuruhan yang ada di Kabupaten Malang rekan ya. Ada di beberapa titik sudah kami sampaikan buat rekan semuanya. Termasuk di dalamnya sini ada juga kolam renang dan bangunan monumen. Monumen tragedi Kanjuruhan rekan ya. Ya seperti ini. Nanti kita akan mendekat lagi ke bagian monumen rekan ya, walaupun monumen sendiri udah dipagar tertutup ini rekan ya, artinya belum dibuka, tidak ada akses jalan jadinya ini ya. Ya, mudah-mudahan gambarkan sedikit ini bisa bermanfaat buat rekan semuanya. Dari jauh kita melihat monumen tragedi Kanjuruhan. Nah, ini rekan, monumen udah bagus rekan ya. Ya, tapi pagar masih tertutup rapat. Jadi kita tidak ada akses untuk masuk melihat dari jarak dekat rekan, kecuali dari luar pagar. Kalau untuk sementara dari pihak Persib sendiri, kalau kita kutip dari bolasport.com ya, Persib Bandung sukses mengalahkan Arema FC pada laga pekan ke-20 Liga 1 2024-2025
di Stadion Supriyadi hari Jumat tanggal 24 Januari 2025. Maung Bandung sukses mendapatkan kemenangan dengan skor akhir 1-3 di laga tersebut. Bagi Persib, kemenangan ini cukup penting karena mereka baru saja menerima kekalahan perdana dan harus kalah dari Dewa United pekan lalu. Ini jadi modal penting untuk mengamankan posisi di zona papan atas klasemen. Pelatih Persib menyampaikan pertandingan melawan Arema FC tidak mudah memang. Tim lawan memberikan perlawanan terbaiknya dan menolak kalah di depan supporter sendiri. Selain itu, kondisi hujan membuat pertandingan semakin sulit. Papar dari pelatih Persib Bandung rekan ya. Ya, mudah-mudahan Arema FC secepatnya bisa balik kandang rekan ya di Stadion Kanjuruhan ini. Karena mulai tingkat menteri sudah mengunjungi, melihat secara dekat Stadion Kanjuruhan ini, termasuk dari Wamen juga, dan yang terakhir adalah Komisi 3 DPRD Kabupaten Malang. Kalau kita kutip dari Times Malang, Komisi 3 DPRD Kabupaten Malang minta hasil renovasi Stadion Kanjuruhan clear sebelum dimanfaatkan. Times Malang, Komisi 3 DPRD Kabupaten Malang melakukan kunjungan inspeksi ke Stadion Kanjuruhan. Tepatnya hari Rabu tanggal 22 Januari 2025 sore hari. Kunjungan mendadak ini dari anggota dewan dipimpin langsung oleh Ketua Komisi 3. Kurang lebih selama 1,5 jam kunjungan ini dilakukan Komisi DPRD yang membidangi infrastruktur ini. Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga atau Dispora, Bapak Hidayat dan jajaran Dinas PKP Cipta Karya mendampingi selama inspeksi tersebut. Perwakilan pelaksana renovasi Stadion Kanjuruhan Malang, PT Waskita Karya dan Abipraya KSU menjelaskan masa pekerjaan renovasi sudah berakhir per tanggal 31 Desember 2024 yang lalu. Akan tetapi saat ini sampai kurun 365 hari ke depan, tanggung jawab pemeliharaan Stadion Kanjuruhan tetap menjadi tanggung jawab pelaksana. Ketua Komisi 3 DPRD Kabupaten Malang meminta penjelasan terkait kondisi terakhir hasil renovasi Stadion Kanjuruhan sesuai masa kontrak. Pihaknya juga menanyakan proses kegiatan lain yang masih harus dilakukan sebelum peresmian dan serah terima kepada Pemkat Malang. Selain melihat kondisi lapangan stadion, anggota Dewan Komisi 3 ini juga melihat langsung fasilitas utama yang ada dalam gedung utama Stadion Kanjuruhan. Seperti ruang ganti pemain, juga akses ke tribun penonton maupun VVIP. Selain itu, bangunan monumen di Gate 13 Stadion Kanjuruhan juga dilihat langsung. Sampai bekas tangga tribun yang masih tersisa seperti pasca kejadian kelam. Dari hasil kunjungan sendiri tidak mendapatkan temuan yang signifikan yang masih dikerjakan. Menurutnya sebatas kekurangan yang masih bisa diperbaiki seperti halnya adanya rembesan di tribun yang butuh pengecatan ulang pada dinding konstruksi atau penanganan seperlunya. Ya, itulah gambaran kondisi Stadion Kanjuruhan rekan ya, dari hasil kunjungan Komisi 3 DPRD Pemda Kabupaten Malang ya, pemerintah dari Kabupaten Malang. Ya, ini sekelumit
Sebatas yang bisa kami sampaikan buat rekan semuanya, mudah-mudahan bisa bermanfaat, khususnya keluarga besar Aremania dan Aremanita, juga supporter fanatik dari Arema FC. Tentunya tidak lupa salam hormat kami buat keluarga di rumah, rekan. Kami hanya mampu berdoa buat rekan semuanya, semoga senantiasa diberikan selalu kesehatan ya, dipanjangkan umurnya, murahkan rezekinya, dan selalu bahagia bersama keluarga dimanapun rekan berada, dimanapun rekan beraktivitas. Tidak lupa, salam sukses buat PT Waskita Karya dan Abi Praya KSO. Sukses selalu buat semuanya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi rekan semuanya.